Langit di atas kepala mereka berwarna abu-abu pekat, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Suara mesin truk tua yang menderu kasar adalah satu-satunya hal yang memecah keheningan hutan siang itu. Di dalam bak belakang truk yang terbuka, 5 orang laki-laki duduk berimpitan di antara tumpukan karung beras dan peralatan kerja. Wajah mereka kusam, tertutup debu jalanan tanah merah yang tebal. Sudah lebih dari 12 jam mereka terguncang-guncang di jalanan rusak ini sejak meninggalkan Pontianak. Bayu, salah satu dari pemuda itu, memijat tengkuknya yang terasa kaku. Matanya menatap kosong ke arah deretan pohon sawit yang menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan. Pohon-pohon itu tampak seragam, membentang sejauh mata memandang, menciptakan lorong gelap yang seakan tidak ada ujungnya. Kang Dedi, laki-laki tertua di rombongan itu, menepuk lutut Bayu pelan. "Sabar Yu," kata sopir di depan, "sebentar lagi sampai. Jangan ditekuk begitu mukanya. Ingat niat kita," ucap Kang Dedi mencoba memecahkan ketegangan, meski suaranya sendiri terdengar parau karena kelelahan. Bayu hanya mengangguk pelan. "Iya Kang, cuma perasaan saya kok tidak enak ya dari tadi. Semakin masuk ke dalam, hawanya semakin dingin. Padahal ini masih jam 2 siang. Joko, pemuda bertubuh kurus yang duduk di pojok bak truk, tiba-tiba ikat bicara. Wajahnya pucat, matanya liar memperhatikan sekeliling hutan yang semakin rapat. "Bukan cuma dingin, Kang. Kalian dengar tidak? Dari tadi saya tidak mendengar suara burung sama sekali. Hening. Cuma suara angin gesek pelepas sawit saja," bisik Joko dengan nada yang sedikit bergetar. Ucapan Joko membuat Rian dan Eko yang sedari tadi tertidur ayam ikut terbangun. Mereka saling pandang. Benar kata Joko. Hutan ini terlalu sunyi untuk ukuran hutan tropis. Biasanya, suara serangga atau burung akan bersaut-sautan. Tapi di sini, kesunyian itu terasa menekan. Seolah-olah alam sedang menahan napas menyambut kedatangan mereka. Truk tiba-tiba mengerem mendadak, membuat tubuh mereka terhuyung ke depan. Mesin dimatikan. Hening seketika menyergap telinga mereka, menyisakan denging halus yang menyakitkan. "Turun, sudah sampai," teriak sopir truk dari balik kemudi tanpa repot-repot keluar. Mereka berlima turun satu persatu, menurunkan tas ransel yang berisi seluruh harta benda mereka. Saat kaki Bayu menapak di tanah basah itu, ia merasakan sensasi aneh menjalar dari telapak kaki hingga ke tulang punggungnya. Dingin, dan ada bau yang menyengat hidung. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sesuatu yang anyir, samar, namun tajam. Di hadapan mereka berdiri sebuah pos penjagaan kayu yang tampak rapuh. Di sebelahnya, seorang pria paruh baya dengan kulit terbakar matahari sedang berdiri tegak, mengisap rokok kretek dalam-dalam. Matanya tajam, hitam pekat menatap kelima pendatang baru itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, tanpa ekspresi. Itu adalah Pak Jarot, sang mandor yang diceritakan oleh agen penyalur tenaga kerja. "Kalian rombongan dari Jawa?" Suara Pak Jarot berat dan serak. Asap rokok mengepul dari mulutnya saat ia bicara. "Betul Pak, saya Dedi. Ini teman-teman saya, Bayu, Joko, Rian, dan Eko," jawab Kang Dedi sopan sambil sedikit membungkuk. Pak Jarot tidak menjawab. Ia hanya membuang puntung rokoknya ke tanah, lalu menginjaknya dengan ujung sepatu bot karetnya yang berlumpur. Gerakannya lambat, seolah menikmati proses mematikan bara api itu. "Ikut saya. Mes kalian bukan di sini. Yang di sini sudah penuh," kata Pak Jarot singkat, lalu berbalik badan tanpa menunggu persetujuan. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti langkah lebar sang mandor. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang lebih kecil, masuk semakin dalam ke area perkebunan yang berbatasan langsung dengan hutan liar. Semak belukar di sini jauh lebih tinggi, bahkan melebihi tinggi manusia. Rumput ilalang tumbuh liar seolah tidak pernah dipangkas selama bertahun-tahun. Semakin jauh mereka berjalan, Bayu merasakan dadanya semakin sesak. Jarak antara mes utama dengan tempat yang mereka tuju ternyata cukup jauh, hampir 20 menit berjalan kaki. Ini aneh, biasanya mes pekerja dikumpulkan dalam satu area agar mudah diawasi.
Tapi mereka justru dibawa menjauh, seolah diasingkan. "Pak, maaf, masih jauhkah? Ini sudah dekat hutan lindung sepertinya," tanya Rian yang mulai ngos-ngosan memanggul tas besarnya. Pak Jarod berhenti sejenak, menunjuk ke depan dengan dagunya. "Itu, di ujung sana." Di ujung jalan setapak yang menyempit, di bawah naungan pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai ke tanah, berdiri sebuah bangunan kayu panggung. Bangunan itu tampak menyedihkan. Dinding kayunya sudah lapuk dimakan usia dan rayap. Atap sengnya berkarat dengan warna merah kecoklatan yang mendominasi. Yang membuat bulu kudut berdiri adalah posisinya yang benar-benar sendirian, terisolasi dari kehidupan lain. Di belakang bangunan itu, hutan Kalimantan yang gelap dan rapat berdiri kokoh seperti dinding raksasa yang siap menelan apa saja. "Itu tempat tidur kalian. Air ambil di sumur belakang. Listrik cuma nyala jam 6 sore sampai 10 malam pakai genset kecil. Jangan keluyuran kalau sudah gelap," perintah Pak Jarod datar. Ia menyerahkan sebuah kunci besi besar yang sudah berkarat kepada Kang Dedi. "Satu lagi," tambah Pak Jarod sebelum berbalik pergi. Matanya menatap tajam ke arah Joko yang terlihat paling gelisah. "Kalau dengar suara aneh malam-malam, anggap saja angin. Jangan dicari sumbernya. Di sini, rasa penasaran itu bisa memendekkan umur." Setelah Pak Jarod pergi, kelima pemuda itu berdiri mematung di depan tangga kayu menuju mes. Suasana sore itu semakin gelap. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan. "Ya sudah, ayo naik. Kita bersihkan dulu, biar bisa istirahat," ajak Kang Dedi mencoba terdengar tegar, meski Bayu bisa melihat tangan Kang Dedi sedikit gemetar saat memegang kunci. Bayu berjalan di urutan terakhir. Saat teman-temannya sudah naik ke teras panggung, langkah Bayu terhenti di anak tangga paling atas. Matanya tertuju pada tiang pintu kayu sebelah kanan. Ada noda di sana. Warnanya merah tua, nyaris hitam, sudah mengering dan meresap ke dalam serat kayu. Itu bukan noda cat. Bentuknya tidak beraturan, tapi jika diperhatikan dengan teliti, noda itu memiliki pola seretan ke bawah. Bayu menelan ludah yang terasa pahit. Itu terlihat persis seperti bekas telapak tangan seseorang yang berdarah-darah, yang berusaha menahan tubuhnya agar tidak diseret keluar dari pintu, namun gagal. "Yuh, melamun apa? Ayo masuk, bantu geser lemari ini!" teriak Eko dari dalam, membuyarkan lamunan Bayu. Bayu tersentak. Ia menatap noda itu sekali lagi, lalu memalingkan wajah cepat-cepat. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu teman-temannya sekarang. Mereka sudah terlalu lelah dan ketakutan. Tapi jauh di dalam hatinya, Bayu tahu, noda itu adalah pesan selamat datang yang sebenarnya. Sebuah peringatan bisu bahwa di rumah panggung reot ini, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Malam pertama di tanah Borneo datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Begitu matahari tergelincir di ufuk barat, kegelapan pekat langsung menyelimuti area perkebunan sawit itu, seolah-olah seseorang baru saja mematikan saklar lampu raksasa. Tidak ada pendar cahaya kota, tidak ada lampu jalan, hanya kegelapan absolut yang pekat dan menekan. Di dalam mes panggung itu, cahaya remang-remang berasal dari satu-satunya bohlam kuning 5 watt yang menggantung di tengah ruangan. Suara genset tua yang menderu-deru di kejauhan terdengar timbul tenggelam, seirama dengan detak jantung mereka yang belum tenang. Mereka berlima duduk melingkar di atas tikar lusuh yang mereka gelar di ruang tengah. Nasi bungkus yang diberikan Pak Jarod tadi sore sudah habis, menyisakan bungkus kertas minyak yang berserakan. "Aku masih kepikiran omongan Pak Jarod tadi sore," celetuk Rian sambil menyalakan rokoknya. Asap putih mengepun tipis ke udara. "Kenapa kita ditaruh di sini? Padahal aku lihat tadi pas lewat, mes yang di depan masih ada yang kosong. Pintunya terbuka." Kang Dedi menghela napas panjang, bersandar pada dinding kayu yang terasa lembab. "Sudahlah, Yan. Mungkin memang jatah buru baru di sini dulu. Nanti kalau sudah senior baru dipindah. Yang penting sekarang kita bisa tidur, besok pagi-pagi sekali sudah harus apel." Namun, tidur adalah kemewahan yang sulit didapat malam itu. Pukul 11 malam, genset mati sesuai jadwal. Kegelapan total menyergap. Kini, hanya suara alam yang terdengar, atau setidaknya begitulah harapan mereka. Namun anehnya, suara serangga malam yang biasanya ramai di hutan tropis, malam ini terdengar sangat minim.
justru suara-suara lain mulai bermunculan. Bayu berbaring miring menghadap dinding kayu. Matanya terpejam, tetapi telinganya waspada. Ia mendengar suara lantai papan kayu berderit. Krit, krit. Suaranya halus, berirama, seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Bayu menahan napas. Ia tahu persis posisi tidur teman-temannya. Joko dan Rian di sebelah kirinya, Eko dan Kang Dedi di sisi kanan. Tidak ada yang bangun. Suara dengkuran Eko terdengar jelas. Lalu, siapa yang berjalan? Kang, bisik Joko tiba-tiba dari kegelapan. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bayu membuka matanya, menatap punggung Joko yang tidur membelakanginya. Ada apa, Jok? Bisik Bayu balik. Kamu cium bau itu enggak? Bayu mengernyitkan hidung, mencoba mengendus udara. Awalnya ia hanya mencium bau apek kayu tua dan keringat mereka sendiri, tapi perlahan bau itu datang. Aroma amis yang sangat tajam. Bukan bau amis ikan, melainkan bau karat besi yang khas, bau darah segar. Baunya datang bersama hembusan angin dingin yang masuk dari celah-celah dinding papan yang renggang. Mungkin ada bangkai tikus di bawah kolong mes, jawab Bayu berusaha rasional, meski bulu kuduk di lengannya sudah berdiri tegak. Bukan tikus, Yu. Baunya dari atas. Balas Joko lagi, suaranya kini terdengar seperti orang yang menahan tangis. Belum sempat Bayu menjawab, suara itu terdengar. Debung. Suara hantaman keras terdengar tepat di atas atap seng mereka. Bunyinya seperti buah kelapa yang dijatuhkan dari ketinggian. Mereka semua tersentak bangun. Eko yang sedang mendengkur langsung terduduk kaget. Apa itu? Siapa yang lempar batu? Seru Eko panik sambil meraba-raba mencari senter. Shh, diam. Kang Dedi memberi perintah dengan suara tertahan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Jantung Bayu berpacu kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Mereka semua menahan napas, mata menatap nanar ke langit-langit mes yang gelap gulita. Lalu, suara itu berlanjut. Bukan lagi hantaman, melainkan suara benda menggelinding. Gluduk, gluduk, gluduk. Benda itu bergulir pelan di atas seng yang bergelombang. Suaranya berat, tidak melenting seperti batu, tapi agak mendem seperti benda padat yang dibungkus daging. Suara itu bergerak dari ujung atap bagian depan, menggelinding perlahan menuju tepat di atas posisi mereka tidur. Gluduk, gluduk, srek. Suara itu berhenti tepat di atas kepala Bayu. Kemudian, terdengar suara garukan kuku yang panjang di atas seng. Krit, krit, ya Allah, ya Allah. Joko mulai meracau pelan. Tubuhnya menggigil hebat sambil memeluk lutut. Jangan ada yang bersuara, bisik Kang Dedi tegas. Meski Bayu bisa mendengar getaran ketakutan dalam suaranya. Kang Dedi menyalakan senter, menyorotkannya ke langit-langit. Sinar putih senter membelah kegelapan, menampakkan kayu-kayu rangka atap yang penuh sarang laba-laba. Tidak ada apa-apa di sana, tapi suara di atas seng itu nyata. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, tepatnya dari arah sebuah kamar kecil yang pintunya dipaku mati dengan papan silang, terdengar suara lain. Bukan dari atap, tapi dari dalam ruangan itu. Tok, tok, tok. Ketukan pelan dari balik pintu yang terkunci. Semua senter sontak mengarah ke pintu kamar terlarang itu. Pak Jarot memang tidak secara spesifik melarang mereka membuka kamar itu. Tapi kondisi pintu yang dipaku silang sudah cukup menjadi tanda larangan yang jelas. Ada orang di dalam? Tanya Rian gagap. Tok, tok, tok. Ketukan itu berulang. Kali ini lebih cepat dan tidak sabar. Disusul suara gagang pintu yang diputar-putar dengan kasar dari dalam. Klek, 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 klek. Pintu itu bergetar hebat, seolah ada yang berusaha mendobrak keluar. Buka! Tolong! Kepalaku tertinggal di luar. Suara itu terdengar parau, basah, dan bergema, seolah diucapkan oleh seseorang yang lehernya berlubang. Itu bukan suara manusia normal. Bayu merasa darahnya berhenti mengalir. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Joko sudah menangis tanpa suara, menutup telinganya rapat-rapat. Semua baca doa. Apa saja yang kalian hafal, jangan didengarkan, teriak Kang Dedi panik. Suara dari dalam kamar itu berubah menjadi raungan marah. Pintu bergetar semakin kencang. Paku-paku penahannya berderit seakan mau lepas. Namun, di tengah kekacauan itu,
Suara menggelinding di atap kembali terdengar menjauh. Grup, grup, grup. Menuju ke arah belakang mes, ke arah hutan, dan seketika itu juga, gangguan berhenti. Hening. Pintu kamar berhenti bergetar. Suara di atap menghilang, hanya menyisakan bau amis darah yang kini begitu pekat memenuhi seluruh ruangan, membuat perut mereka mual. Bayu menatap nanar ke arah pintu yang dipaku itu. Di bawah celah pintu, perlahan merembes cairan kental berwarna merah gelap, menggenang sedikit demi sedikit di lantai kayu. Malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani memejamkan mata. Mereka duduk merapat, saling memunggungi, dengan senter yang terus menyala, hingga cahaya matahari pertama menembus celah dinding, membawa sedikit harapan, yang sayangnya hanyalah semu. Pagi datang dengan cahaya matahari yang pucat, seolah enggan menembus tebalnya kabut yang menyelimuti perkebunan sawit itu. Wajah kelima pemuda itu tampak layu. Mata mereka cekung, dengan lingkaran hitam yang menggantung jelas di bawahnya. Tidak ada yang banyak bicara saat mereka bersiap-siap. Kejadian semalam masih menggantung di udara, seperti asap tebal yang menyesakkan dada. Tapi tuntutan perut memaksa mereka untuk mengabaikan rasa takut. "Ayo, jalan. Jangan sampai telat apel. Pak Jarot bukan orang yang suka menunggu," ajak Kang Dedi sambil memanggul egrek, galah panjang dengan pisau sabit tajam di ujungnya, di bahunya. Mereka berjalan beriringan menuju lokasi apel pagi, melewati jalan setapak yang semalam terasa seperti lorong hantu. Di siang hari, pemandangan sedikit lebih normal, meski perasaan diawasi dari balik rimbunnya pohon sawit tidak juga hilang. Pembagian tugas dilakukan cepat. Bayu, Rian, dan Eko ditempatkan di Blok C, area panen yang letaknya cukup jauh dan berbatasan langsung dengan rawa gambut. Sementara Kang Dedi dan Joko di Blok B. "Hati-hati Yu, kalau ada apa-apa teriak saja," pesan Kang Dedi sebelum mereka berpisah jalan. Bayu mengangguk, berusaha tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Blok C ternyata jauh lebih liar dari yang Bayu bayangkan. Semak belukarnya tinggi-tinggi, nyaris menutupi batang sawit. Udaranya lembab dan panas, membuat keringat langsung bercucuran meski mereka baru mulai bekerja 10 menit. "Gila, ini kebun apa hutan? Semaknya tinggi begini," gerutu Eko sambil menebas ilalang minan parangnya. "Kerja saja kok, biar cepat selesai, cepat pulang ke mes," sahut Bayu sambil mulai mendirikan gala egreknya. Targetnya adalah pohon sawit tua yang tingginya hampir 8 meter. Buah sawit matang berwarna oranye kemerahan terlihat menggantung di sela-sela pelepah. Bayu mengaitkan mata pisau egrek ke tangkai tandan buah. Ia menarik nafas, memusatkan tenaga, lalu menyentak gala itu kuat-kuat ke bawah. Trak. Pisau itu menancap, tapi tidak memotong. Bayu mencoba menariknya lagi. Keras, seolah mata pisaunya tersangkut di sesuatu yang sangat alot. "Ah, nyangkut pelepah kayaknya," gumam Bayu pada dirinya sendiri. Ia mencoba menggoyangkan galah itu ke kiri dan ke kanan, berharap bisa melepaskan jepitan. Tapi aneh, ujung galah itu tidak bergerak. Rasanya bukan tersangkut kayu mati, melainkan seperti ditahan. Ada sensasi tarikan balik yang kuat dari atas, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencengkeram besi galah itu, menahannya agar tidak jatuh. Bayu mendongak, menyipitkan mata melawan silau matahari yang menerobos sela daun. Di atas sana, di antara pelepah yang rimbun, ia melihat sesuatu yang ganjil. Pelepah sawit itu bergoyang hebat, padahal tidak ada angin. "Hoi, lepasin!" teriak Bayu refleks, mengira ada monyet atau orang utan yang iseng. Namun, bukan suara hewan yang membalasnya. Tiba-tiba dari sela-sela pelepah itu, menetes cairan kental. Tes, tes, tes. Cairan itu jatuh tepat mengenai kening dan pipi Bayu. Ia mengusapnya dengan punggung tangan. Lengket, dan warnanya merah pekat. Bau anyir darah seketika menusuk hidungnya, jauh lebih tajam dari bau semalam. Jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, melepaskan pegangannya pada galah egrek. Galah aluminium sepanjang 8 meter itu tetap berdiri tegak, menggantung di udara. Ujung atasnya dicengkeram kuat oleh sesuatu di atas pohon. "Rian, Eko!" teriak Bayu panik, suaranya parau. Rian yang berada 2 baris pohon dari Bayu berlari mendekat. "Kenapa, Yu? Ular?" Bayu menunjuk ke atas dengan tangan gemetar. "Galahku, ada yang nahan di atas. Itu darah, Yan."
Rian mendongak. Detik itu juga, galah egrek itu tiba-tiba dilepaskan dari atas. Brak! Galah itu jatuh menghantam tanah dengan keras, nyaris menimpa kaki Bayu. Mereka berdua terpaku. Di atas pohon, pelepas sawit kembali diam, hening. Tidak ada monyet, tidak ada orang. Perasaanmu saja kali Yu. Mungkin tadi nyangkut di selap lepah yang keras, terus karena kamu lepas, dia jatuh sendiri. Kata Rian mencoba melogika, meski wajahnya sendiri pucat pasi melihat noda merah di wajah Bayu. Ini darah, Yan. Kamu lihat sendiri kan? Bayu menunjukkan tangannya yang bernoda merah. Rian terdiam. Ia mendekati galah yang tergeletak itu. Di mata pisaunya yang tajam, tersangkut secari kain. Kain itu lusuh, berwarna biru pudar, seperti potongan baju seragam kerja yang sudah lapuk. Dan kain itu basah oleh darah yang masih segar. Rian memungut kain itu dengan ujung parangnya. Ia membalik kain itu perlahan. Ada tulisan samar di sana, ditulis dengan spidol permanen hitam yang sudah mulai luntur, tapi masih terbaca jelas. Idris. Idris. Eja Rian pelan. Siapa Idris? Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang di tengah teriknya siang, membuat daun-daun sawit bergeremisik ribut seolah sedang berbisik-bisik. Shh, Yu, kamu dengar itu? Tanya Rian tiba-tiba. Dengar apa? Suara ketawa. Kecil banget, kayak suara anak kecil tapi bukan. Kayak suara orang tua yang lagi ngeledek. Bisik Rian, matanya liar menatap sekeliling semak-semak. Bayu menajamkan telinganya, dan benar saja, di antara desau angin terdengar suara kekah pelan. Hihihi, hihihi. Suaranya datang dari segala arah, berputar-putar di sekeliling mereka, membuat orientasi mereka kabur. Kita pindah blok, sekarang, kata Bayu tegas. Tidak mau lagi berurusan dengan pohon sialan itu. Ia menyambar galahnya, memastikan untuk tidak menyentuh bagian yang ada darahnya, dan menarik lengan Rian. Saat mereka berjalan cepat meninggalkan pohon itu, Bayu sempat menoleh ke belakang sekilas. Di balik batang pohon sawit besar tempat galahnya tersangkut tadi, ia melihat sepasang kaki pucat tanpa alas kaki, menggantung melayang sekitar setengah meter dari tanah. Hanya kakinya saja. Bagian tubuh ke atasnya tertutup batang pohon. Kaki itu berayun pelan, santai, seolah pemiliknya sedang duduk menikmati tontonan ketakutan mereka. Bayu membuang muka dan mempercepat langkahnya, menyeret Rian agar ikut berlari. Ia sadar, teror di mes semalan hanyalah permulaan. Di kebun ini, bahkan di siang bolong pun, mereka sedang diburu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut ketakutan yang semakin tebal. Kejadian di Blok C membuat Bayu dan teman-temannya bekerja dalam kewaspadaan tinggi. Mereka tidak lagi berani bekerja terpisah terlalu jauh. Kemanapun pergi, minimal harus berdua. Namun teror di perkebunan itu memiliki caranya sendiri untuk memecah belah mereka. Ia tidak menyerang fisik secara langsung, melainkan menggerogoti kewarasan mereka perlahan-lahan, memanipulasi apa yang mereka lihat dan dengar, hingga batas antara kenyataan dan halusinasi menjadi kabur. Sore itu langit kembali mendung. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi tanah gambut, membuat udara menjadi lembab dan berbau tanah basah. Jam menunjukkan pukul 5 sore, waktu bagi para buruh untuk kembali ke mes. Bayu baru saja selesai membersihkan egreknya di parit kecil pinggir jalan ketika ia melihat sosok itu. Di ujung jalan blok, sekitar 50 meter dari posisinya, berdiri Kang Dedi. Sosok itu mengenakan kaos partai lusuh berwarna kuning yang biasa dipakai Kang Dedi, lengkap dengan topi rimba kusamnya. Ia berdiri diam mematung di pinggir hutan, menghadap ke arah Bayu. "Kang, ayo balik, udah gerimis," teriak Bayu sambil melambaikan tangan. Sosok Kang Dedi itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, melambai kaku. Gerakannya aneh, patah-patah, seperti wayang golek yang digerakkan oleh dalang yang belum mahir. Bayu mengerutkan kening. Ada yang salah. Biasanya Kang Dedi yang paling cerewet menyuruh mereka cepat pulang. Kenapa dia malah diam saja di situ? Dan kenapa wajahnya terlihat gelap? Jarak 50 meter memang cukup jauh, tapi Bayu merasa sosok itu tertutup bayangan hitam.
padahal tidak ada pohon yang menghalanginya. "Kang Dedi, ngapain di situ?" teriak Bayu lagi, kali ini sambil berjalan mendekat. Saat Bayu melangkah maju, sosok itu tiba-tiba berbalik badan dan berjalan masuk ke dalam rimbunnya hutan sawit. Jalannya cepat sekali, nyaris seperti melayang, tanpa suara langkah kaki yang menginjak ranting kering. "Kang, jangan ke sana, itu hutan lindung." Bayu panik. Ia berlari mengejar. Ia takut Kang Dedi tersesat atau kenapa-napa. Bayu sampai di titik di mana ia melihat sosok itu masuk. Semak belukar di situ rapat sekali, berduri. Tidak ada jalan setapak. Mustahil orang bisa masuk lewat sini dengan cepat tanpa menebas jalan pakai parang. Tapi sosok Kang Dedi tadi lenyap begitu saja ditelan kegelapan hutan. "Sialan," umpat Bayu. Nafasnya terengah-engah, bulu kudutnya meremang hebat. Ia memutuskan untuk tidak mengejar lebih jauh sendirian. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju mes. Sesampainya di mes panggung, Bayu langsung mendobrak pintu depan dengan nafas memburu. "Joko, Rian, Kang Dedi masuk hutan. Kita harus lapor Pak Jarot," teriak Bayu histeris. Namun pemandangan di ruang tengah membuat lidah Bayu keluh. Lututnya lemas seketika. Di tengah ruangan, duduk melingkar, ada Joko, Rian, Eko, dan Kang Dedi. Kang Dedi yang asli sedang duduk sambil memijat keningnya yang ditempeli koyo. Wajahnya merah padam seperti orang demam tinggi. Ia mengenakan kaos singlet putih, bukan kaos partai kuning yang dilihat Bayu tadi. Semua mata menatap Bayu yang berdiri mematung di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. "Kenapa, Yu? Kok teriak-teriak kayak orang kesurupan?" tanya Eko bingung. Bayu menunjuk Kang Dedi dengan jari gemetar. Kang Dedi, dari kapan di sini?" Kang Dedi menatap Bayu dengan mata sayu. "Dari jam 2 siang tadi, Yu. Badan aku menggigil, demam. Aku izin pulang duluan di antar mandor kecil." "Memangnya kenapa?" Bayu merosot duduk di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Tadi di blok ujung, aku lihat Akang pakai baju kuning partai, berdiri di pinggir hutan, ngelambain tangan ke aku, terus masuk ke hutan. Suasana di ruangan itu seketika hening, mencekam. Suara hujan yang mulai deras di atap seng terdengar seperti ribuan kerikil yang dijatuhkan. Kang Dedi terdiam lama. Wajahnya yang demam berubah menjadi pias. Ia menelan ludah susah payah, lalu berbisik dengan suara serak. "Yu, baju partai kuning itu memang aku jemur di belakang tadi pagi. Tapi pas aku mau ambil sore tadi, bajunya hilang." Joko langsung menutup mukanya dengan kedua tangan, kembali meracau ketakutan. "Itu bukan orang! Itu bukan orang!" Tiba-tiba, Kang Dedi memegang lengan Bayu kuat-kuat. Cengkeramannya panas. Matanya menatap luris ke mata Bayu. Sorot matanya penuh ketakutan yang belum pernah Bayu lihat dari sosok yang dituakan itu. "Tadi siang, pas aku tidur, aku mimpi, Yu. Ada yang mengetuk jendela kamar. Pas aku buka dalam mimpi itu, yang berdiri di luar jendela itu aku sendiri. Mukanya persis aku. Dia senyum, senyumnya lebar sekali sampai ke telinga. Terus dia bilang, 'Aku pinjam badanmu sebentar ya, Dedi. Aku mau main sama teman-temanmu.' Dan pas aku bangun," lanjut Kang Dedi dengan suara bergetar, "bajuku hilang. Dan sekarang, kamu lihat dia pakai baju itu." Duar! Suara petir menggelegar di luar, berbarengan dengan matinya lampu bohlam di tengah ruangan. Genset mati mendadak, padahal belum waktunya. Kegelapan total kembali menyelimuti mereka. Dari arah jendela depan yang terbuka sedikit, di tengah derasnya hujan dan kilatan petir, Bayu bersumpah ia melihat sekilas siluet seseorang berdiri di bawah, di halaman berlumpur. Sosok itu mengenakan baju kuning basah kuyup, mendongak menatap ke arah jendela mes mereka, sambil melambai-lambaikan tangannya yang kaku. Itu adalah lambaian undangan. Undangan untuk masuk ke dunia mereka. Dan malam ini, teror itu tidak lagi bersembunyi di balik bayangan, tapi sudah berani menampakkan wujudnya, meminjam wajah sahabat mereka sendiri.
Sudah hampir 1 bulan mereka terkurung di perkebunan neraka ini. Fisik mereka kurus kering, mata cekung, dan mental mereka berada di ujung tanduk. Gangguan makhluk halus bukan lagi hal yang mengejutkan, melainkan menjadi rutinitas mengerikan yang harus mereka telan bersama nasi jatah yang semakin sedikit porsinya. Namun, bukan hantu yang akhirnya memicu ledakan emosi mereka, melainkan manusia. Pagi itu, suasana di kantor administrasi perkebunan, sebuah bangunan kayu yang sedikit lebih layak dibanding mes mereka, terasa panas. Kang Dedi mewakili kelimanya, berdiri berhadapan dengan Pak Jarot. Di belakang Kang Dedi, Bayu, Rian, Eko, dan Joko berdiri dengan wajah tegang, tangan mengepal menahan amarah. "Apa maksud Bapak gaji kami dipotong 70%? Suara Kang Dedi meninggi, mengabaikan rasa hormat yang selama ini ia jaga. Ia membanting amplop gaji tipis ke meja Pak Jarot. Pak Jarot duduk tenang di kursi kerjanya yang berdecit, menyesap kopi hitamnya pelan. Wajahnya datar, tidak terusik sedikit pun oleh kemarahan para buruh di depannya. "Sudah saya jelaskan di awal," jawab Pak Jarot santai, meletakkan cangkir kopinya. "Biaya transportasi kalian dari Jawa ke sini, biaya makan, sewa mes, sewa alat kerja, itu semua utang. Perusahaan tidak menanggung gratis, kalian harus bayar." "Tapi hitungannya nggak masuk akal, Pak. Kalau begini caranya, kami kerja romusyah. Kapan kami bisa kirim uang ke kampung?" Eko ikut berteriak, tidak tahan lagi. Pak Jarot menatap Eko tajam. Tatapan mata mandor itu dingin, seperti mata ular yang menatap mangsanya sebelum mematuk. "Kalian mau protes? Silahkan. Pintu gerbang terbuka lebar. Tapi ingat, kalian ada di tengah hutan. Kota terdekat butuh 6 jam perjalanan darat. Tanpa uang, tanpa kendaraan, kalian pikir bisa sampai ke sana hidup-hidup?" Ancam Pak Jarot halus, namun mematikan. Ada senyum sinis yang terukir di bibir Pak Jarot saat ia mengatakan itu. Senyum yang menyiratkan bahwa ia tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Satu lagi, sambil membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah buku tulis tebal bersampul hitam. "Kontrak kalian belum selesai. Di sini tertulis, kalian harus bekerja sampai lunas atau sampai ada pengganti." Saat Pak Jarot lengah membalik halaman, Bayu yang berdiri agak menyamping sempat melirik isi buku itu. Tulisan di dalamnya ditulis tangan dengan tinta merah. Itu daftar nama, banyak sekali nama. Dan anehnya, di samping nama-nama itu bukan tertulis nominal uang, melainkan status. Ada yang dicoret dengan tanda silang, ada yang dilingkari, dan di baris paling bawah, Bayu melihat nama mereka berlima. Dedi, Bayu, Rian, Eko, Joko. Di samping nama mereka tertulis status, menunggu giliran. Jantung Bayu berdegup kencang. Apa maksudnya menunggu giliran? Giliran gajian atau giliran yang lain? "Sudah, bubar sana, kembali kerja. Atau jatah makan siang kalian saya potong juga," bentak Pak Jarot sambil menutup buku itu keras-keras. Mereka keluar dari kantor dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, dan takut. "Bajingan itu," umpat Rian sambil menendang kerikil. "Dia sengaja jebak kita di sini." "Yuk, kamu lihat buku tadi kan?" tanya Kang Dedi pelan saat mereka berjalan menjauh. Ternyata Kang Dedi juga sempat melihatnya. Bayu mengangguk. "Iya Kang, ada yang gak beres. Nama-nama di atas kita, semuanya dicoret merah. Tulisannya hilang. Bukan lunas atau resign, tapi hilang." Joko yang sedari tadi diam, tiba-tiba berhenti berjalan. Ia menatap ke arah hutan di seberang parit. Tatapannya kosong, mulutnya komat kamit. "Kurang 1. Mereka bilang kurang 1. Gumam Joko lirih. "Jok, ngomong apa kamu?" Eko mengguncang bahu Joko. Joko menoleh perlahan. Wajahnya aneh. Matanya melotot tapi tidak fokus. Seolah melihat sesuatu yang jauh sekali. "Pak Jarot bohong.
Kita nggak akan pernah lunas. Utang kita bukan uang, utang kita nyawa. Joko, sadar! Kang Dedi menepuk pipi Joko agak keras. Joko tersentak kaget, lalu lemas hampir jatuh. Aku dengar suara bisikan terus, Kang. Dari tadi di kantor Pak Jarot, ada suara perempuan nangis di bawah meja dia. Dia bilang, lari sebelum malam Jumat Kliwon, atau kalian jadi pagar selamanya. Racau Joko sambil menangis gemetar. Bayu merinding. Malam Jumat Kliwon adalah 2 hari lagi. Kita harus cabut dari sini, kata Kang Dedi tiba-tiba. Keputusannya bulat. Gak peduli gaji, gak peduli kontrak. Nyawa kita lebih berharga. Kita kabur. Lewat mana, Kang? Jalan utama dijaga preman perusahaan, tanya Rian pesimis. Kang Dedi menatap ke arah hutan belantara di belakang mes mereka. Hutan yang selama ini menjadi sumber ketakutan mereka. Hutan, jawab Kang Dedi singkat. Satu-satunya jalan yang gak dijaga cuma hutan belakang mes. Kita potong kompas tembus ke desa sebelah. Katanya cuma butuh 4 jam jalan kaki kalau lewat hutan. Tapi Kang, hutan itu... Bayu ragu. Hutan itu adalah rumah dari segala teror yang mereka alami. Pilih mana yuk? Dimakan hantu di hutan, atau mati pelan-pelan diperas keringat dan darahnya sama Pak Jarot di sini? Firasatku bilang, kalau kita tetap di sini sampai malam Jumat, kita bakal berakhir jadi nama yang dicoret merah di buku itu. Tidak ada yang membantah. Kesepakatan diambil dalam diam. Mereka akan lari. Lari dari neraka yang satu menuju ketidakpastian yang mungkin jauh lebih mengerikan. Tanpa mereka sadari, di balik jendela kantornya, Pak Jarot sedang memperhatikan mereka dari celah gordennya, tersenyum lebar sambil mengelus sampul buku hitamnya. Larilah yang jauh, bisik Pak Jarot pelan. Hutan sudah lapar. Hari yang ditakutkan itu akhirnya tiba. Malam Jumat Kliwon. Sejak pagi, atmosfer di perkebunan terasa berbeda. Udara lebih berat, menekan dada setiap kali mereka menarik nafas. Langit berwarna kelabu keruh, tidak ada matahari, hanya awan mendung yang menggantung rendah seolah ingin menyentuh pucuk pohon sawit. Di mes panggung, persiapan pelarian dilakukan dengan senyap. Mereka mengemasi barang seperlunya. Baju ganti, senter, korek api, dan sisa makanan kering. Tidak ada yang berani bicara keras. Takut dinding-dinding kayu mes ini punya telinga yang melapor ke Pak Jarot. Namun rencana manusia hanyalah rencana. Menjelang maghrib, petaka itu datang lebih dulu. Joko yang sejak siang terlihat gelisah dan terus-menerus memeluk lutut di sudut ruangan, tiba-tiba tertawa. Tawanya pelan tapi menusuk. Bayu yang sedang memasukkan botol air ke dalam tas langsung terhenti. Ia menoleh ke arah Joko. "Jok, kenapa ketawa?" tanya Bayu was-was. Joko tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya itu bukan wajah Joko yang mereka kenal. Matanya melotot lebar hingga nyaris keluar, urat-urat di lehernya menonjol dan senyum itu menyeringai lebar tidak wajar, memperlihatkan gigi-giginya yang tampak lebih runcing. "Joko!" seru Kang Dedi, mendekat hati-hati. Tiba-tiba, Joko melompat bangun dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak manusiawi. Ia mendarat di atas lemari kayu setinggi 2 meter dengan posisi merangkak seperti macan. "Jangan pergi." Suara yang keluar dari mulut Joko bukan suaranya. Itu suara berat, serak, bergetar seperti suara orang tua yang marah. Suara itu menggema di seluruh ruangan mes, membuat kaca jendela bergetar. Rian dan Eko mundur ketakutan hingga menabrak dinding. "Keluar dari tubuh teman saya!" bentak Kang Dedi memberanikan diri, meski kakinya gemetar. Sosok di dalam tubuh Joko mendengus kasar. Ia melompat turun dari lemari, mendarat dengan suara buk yang berat, lalu berjalan merangkak mendekati Kang Dedi. Tatapannya liar. "Kalian pikir bisa lari?" desis sosok itu. "Hutan ini pagar kami. Kalian sudah dikasih tanda, darah kalian sudah dicicipi." Bayu teringat kejadian di kebun sawit saat darah menetes ke wajahnya. Jadi itu tandanya. Mereka sudah ditandai sebagai mangsa? "Kami cuma mau pulang, kami nggak ganggu," teriak Bayu putus asa.
Joko tiba-tiba kejang-kejang hebat di lantai. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi kayang yang mustahil dilakukan orang normal. Tulang-tulangnya berbunyi krek, krek, mengerikan. Lalu ia muntah. Cairan hitam pekat bercampur darah keluar dari mulutnya. Berbau busuk seperti bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Setelah muntah, Joko ambruk, pingsan. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar napas memburu mereka berempat. Kita nggak bisa nunggu tengah malam, kata Kang Dedi tegas. Wajahnya pucat pasi melihat kondisi Joko. Kita harus pergi sekarang, detik ini juga, sebelum dia balik lagi atau panggil teman-teman yang lain. Tapi hujan, Kang, gelap, protes Rian. Persetan sama hujan. Kalau kita di sini sampai jam 12 malam, kita mati semua, hardik Kang Dedi. Ia memanggul tubuh Joko yang lemas di bahunya. Eko, bawa tas Joko. Bayu, Rian, kalian buka jalan di depan. Bawa parang. Mereka keluar dari mes panggung itu tepat saat azan maghrib sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Satu-satunya penanda waktu yang tersisa. Namun, suara azan itu terdengar timbul tenggelam, kalah oleh suara angin hutan yang menderu kencang. Mereka menyelinap ke belakang mes, menuju batas antara area perkebunan dan hutan liar. Di sana, berdiri barisan pohon-pohon raksasa yang akar-akarnya menjulur keluar seperti ular raksasa. Saat kaki Bayu melangkah melewati batas parit terakhir, ia merasakan perubahan suhu yang drastis, dingin yang menusuk tulang. Dan seketika itu juga, semua suara hilang. Suara jangkrik, suara kodok, suara angin, semuanya berhenti total. Kesunyian mutlak, dead silence, seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol mute pada alam semesta. Kang, bisik Bayu. Suaranya terdengar sangat keras di telinganya sendiri saking heningnya. Kok sepi banget? Jangan berhenti, jangan nengok belakang, perintah Kang Dedi dari belakang. Napasnya berat memanggul Joko. Mereka mulai masuk ke dalam rimbunnya hutan. Cahaya senter mereka menyapu pepohonan besar yang tampak seperti raksasa-raksasa diam yang mengawasi. Bayangan dahan dan ranting bergerak-gerak aneh di sudut mata mereka, membentuk siluet-siluet menyeramkan. Baru 50 meter mereka masuk, Joko yang ada di gendongan Kang Dedi tiba-tiba sadar. Ia membuka mata. Matanya menatap lurus ke atas, ke sela-sela tajuk pohon yang gelap gulita. Mereka senang, bisik Joko lirih. Air matanya meleleh dari sudut matanya. Mereka senang, tamunya datang sendiri ke ruang makan. Bayu yang mendengar itu mempererat cengkeramannya pada parang. Ia tidak tahu jalan di depan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di kegelapan sana. Yang ia tahu, tidak ada jalan kembali. Mes di belakang mereka adalah neraka. Dan hutan di depan mereka adalah mulut monster yang baru saja terbuka lebar, siap menelan 5 nyawa sekaligus. Pelarian dimulai. Dan malam Jumat Kliwon baru saja memamerkan taring pertamanya. Hutan Kalimantan malam itu bukan sekadar kumpulan pohon dan semak. Ia hidup, ia bernapas, dan ia marah. Bayu memimpin di depan, menebas ranting-ranting berduri yang menghalangi jalan dengan parangnya. Napasnya memburu, uap putih keluar dari mulutnya setiap kali ia menghembuskan napas, karena udara yang tiba-tiba membeku. Di belakangnya, Eko dan Rian berjalan rapat, disusul Kang Dedi yang masih memapah Joko yang setengah sadar. Menurut perkiraan Kang Dedi, jika mereka berjalan lurus ke arah barat mengikuti kompas aku miliknya, mereka harusnya tembus ke jalan logging atau jalan kayu desa tetangga dalam waktu 3 atau 4 jam. Tapi teori di atas kertas tidak berlaku di hutan ini. 1 jam pertama, mereka masih optimis. Senter menyala terang, kaki melangkah cepat meski tanah becek menghisap sepatu bot mereka. Masuk jam kedua, keraguan mulai menyusup. Kang, panggil Bayu. Berhenti sejenak untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Perasaan saya saja atau gimana? Kok pohon beringin ini kayaknya tadi sudah kita lewati ya? Bayu menyorotkan senternya ke sebuah pohon besar dengan akar gantung yang menjuntai lebat. Di batangnya ada bekas tebasan parang yang masih basah. Getahnya baru keluar.
Kang Dedi mendekat, wajahnya tegang. Ia memeriksa kompas di tangannya. Jarum kompas itu berputar liar. Tidak menunjuk ke utara, tidak ke barat, tapi berputar-putar seperti gasing gila. Kompasnya rusak, desis Kang Dedi, mengetuk-ngetuk kaca kompas itu. Padahal tadi di mes masih benar. Terus kita jalan kemana ini, Kang? Kita cuma muter-muter. Suara Eko mulai naik, panik. Tenang, jangan panik, bentak Kang Dedi. Kita pakai insting. Lihat lumut di pohon. Lumut biasanya tumbuh di sisi yang lembab, jarang kena matahari. Kita jadikan patokan. Mereka kembali berjalan. Namun semakin jauh melangkah, hutan itu semakin terasa asing. Pohon-pohon di sekitar mereka berubah bentuk. Batang-batangnya tidak lagi lurus, tapi meliuk-liuk aneh seperti tubuh manusia yang kesakitan. Akar-akarnya mencuat dari tanah, seringkali membuat mereka tersandung. Tiba-tiba, Eko berteriak, "Aduh!" Ia jatuh tersungkur, kakinya terbelit akar pohon. "Hati-hati Ko," membungkuk Rian, membantu Eko berdiri. Tapi saat Rian menarik kaki Eko, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah bungkus rokok kretek yang sudah diremukan. Bungkus itu masih bersih, belum kotor oleh tanah. Ini Rian memungut bungkus itu dengan tangan gemetar. Ini kan bungkus rokok yang aku buang 2 jam lalu pas kita baru masuk hutan. Mereka semua terdiam. Darah di wajah mereka seolah tersedot habis. Mereka sudah berjalan 2 jam penuh tenaga. Keringat bercucuran, kaki lecet, hanya untuk kembali ke titik awal. Kita dilinglungkan, bisik Joko, yang kini sudah bisa berdiri sendiri meski sempoyongan. Matanya menatap tajam ke kegelapan di antara pepohonan. Penghuninya nggak mau kita keluar. Mereka main-main sama kita. Di tengah keputusasaan itu, Bayu melihat sesuatu. Jauh di depan, di sela-sela batang pohon yang rapat, ada cahaya. Cahaya kekuningan yang berkelip-kelip. "Kang, lihat, itu api, obor. Pasti ada orang. Mungkin warga desa yang lagi cari kayu atau berburu." Harapan yang nyaris padam kembali menyala. Cahaya itu berarti manusia. Manusia berarti pertolongan. "Ayo, kejar cahayanya," perintah Kang Dedi. Mereka berlari kecil menuju arah cahaya itu, mengabaikan rasa lelah. Cahaya itu tampak dekat, seolah hanya 100 meter di depan. Tapi anehnya, secepat apapun mereka mengejar, cahaya itu tetap menjaga jarak. Tidak semakin dekat, tidak semakin jauh. Seperti menggoda mereka untuk terus masuk lebih dalam. "Tunggu!" Kang Dedi tiba-tiba berhenti mendadak, menahan dada Bayu. "Berhenti yuk." "Kenapa, Kang? Itu sudah dekat." "Lihat baik-baik," kata Kang Dedi dengan napas tersengal. "Itu bukan api obor. Obor apinya goyang kena angin. Itu apinya diam, melayang." Bayu memicingkan mata. Benar, cahaya itu berbentuk bola api seukuran kepalan tangan, melayang stabil sekitar 2 meter di atas tanah. Dan warnanya perlahan berubah. Dari kuning kemerahan menjadi merah darah yang menyala terang. Lalu bola api itu terbelah menjadi 2, kemudian 3, 4, 5. Kini ada 5 bola api merah yang melayang mengelilingi mereka dari kejauhan, membentuk formasi lingkaran. Banaspati. Bayu pernah mendengar cerita itu dari orang tua di kampungnya. Bola api penyesat jalan, pembakar sukma. "Jangan tatap apinya!" teriak Joko histeris sambil menutup mata. "Jangan dilihat, nanti mata kalian buta!" Kelima bola api itu tiba-tiba bergerak agresif, melesat mendekat ke arah mereka dengan suara mendesing seperti roket kembang api. "Wush! Wush! Lari!" teriak Rian. Mereka lari kocar-kacir tanpa arah. Formasi barisan berantakan. Bayu berlari sekuat tenaga menembus semak berduri yang menyayat kulit lengannya. Ia tidak peduli rasa perih. Di belakangnya, ia mendengar suara ledakan kecil saat bola api itu menabrak pohon. Bum! Pohon itu seketika hangus terbakar, tapi apinya tidak menyebar. Hanya membakar batang pohon itu sampai jadi arang dalam hitungan detik. Bayu terus berlari sampai paru-parunya terasa mau pecah. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah yang sangat lunak. Bles! Ia terperosok hingga lutut. Lumpur.
Bau busuk menyengat langsung menyerang hidungnya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. Mereka bukan lagi di hutan padat. Mereka sudah sampai di area rawa-rawa. Air hitam pekat menggenang di mana-mana, dengan akar-akar bakau yang mencuat seperti jari-jari tangan mayat. Cahaya bola api tadi sudah hilang, tapi kini mereka menghadapi masalah baru. Mereka terjebak di tengah rawa yang tidak mereka kenal, terpisah dari jalur yang aman. Dan yang lebih parah, Rian dan Eko tidak terlihat di mana-mana. "Rian! Eko!" teriak Bayu memanggil. Henying. Lalu dari kejauhan terdengar suara balasan. Tapi bukan teriakan minta tolong, melainkan suara tawa. Hihihihihi. Hihihihihi. Suara Rian dan Eko, tapi nadanya aneh, datar, kosong, seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya dan menertawakan nasib mereka sendiri yang sudah tamat. "Mereka sudah dapat teman baru yuk," bisik Joko yang entah bagaimana sudah berdiri tepat di samping Bayu, wajahnya menatap lurus ke dalam gelapnya rawa. "Sekarang giliran kita." Di tengah rawa yang berbau busuk itu, Bayu, Kang Dedi, dan Joko berdiri merapat. Kaki mereka terbenam lumpur sedalam betis. Air rawa yang hitam pekat itu terasa hangat, kontras dengan udara malam yang dingin menusuk. Sensasi hangat yang justru membuat perut mual, seolah mereka sedang berendam di dalam perut makhluk raksasa yang demam. "Rian! Eko!" teriak Kang Dedi sekali lagi. Suaranya parau memecah keheningan. Senter Kang Dedi menyapu sekeliling, tapi hanya pantulan air hitam dan batang pohon mati yang terlihat. Suara tawa Rian dan Eko yang tadi terdengar kini hilang, digantikan oleh suara tetesan air yang jatuh dari tajuk pohon. Tik, tik, tik. Iramanya lambat, seperti detak jam kematian. "Sudah Kang, jangan teriak lagi," cegah Bayu sambil menarik lengan Kang Dedi. "Suara kita cuma mancing mereka datang." Mereka bertiga memutuskan untuk bergerak maju perlahan, mencari tanah yang lebih keras. Setiap langkah adalah perjuangan. Lumpur itu seolah memiliki daya hisap, menahan sepatu bot mereka agar tetap tertanam. Setelah 10 menit berjuang, mereka berhasil naik ke sebuah gundukan tanah kering yang dikelilingi akar pohon beringin raksasa. Di sana, mereka melihat seseorang. Seorang kakek tua. Sosok itu duduk jongkok di atas akar pohon, membelakangi mereka. Punggungnya bungkuk, mengenakan baju pangsi hitam lusuh dan caping atau topi petani lebar yang menutupi kepalanya. Ia tampak sedang sibuk mengikatkan sesuatu dengan tali hotan. Bayu, Kang Dedi, dan Joko saling pandang. Ada kelegaan luar biasa di dada mereka. Manusia, warga lokal. "Mbah," panggil Kang Dedi sopan, setengah berbisik takut mengagetkan. Sosok kakek itu tidak menoleh, tapi gerakan tangannya berhenti. "Mbah, maaf ganggu. Kami tersesat. Kami buruh sawit dari mes seberang. Bisa tolong tunjukkan jalan keluar ke desa?" tanya Kang Dedi lagi sambil melangkah mendekat hati-hati. Kakek itu perlahan berdiri. Tubuhnya kurus kering, tapi tingginya tidak wajar untuk ukuran orang tua. Ia berdiri tegak, tingginya hampir menyamai Kang Dedi. Tanpa bicara, kakek itu mengangkat tangannya yang kurus panjang menunjuk ke satu arah, ke arah celah sempit di antara dua pohon besar yang tertutup semak belukar. "Lewat sana?" tanya Bayu memastikan. Kakek itu mengangguk pelan, sekali, patah. "Makasih banyak Mbah, mari Mbah, mau bareng?" ajak Kang Dedi basa-basi. Naluri sopan santunnya sebagai orang timur tetap muncul meski dalam situasi genting. Kakek itu tidak menjawab, tapi ia mulai berjalan mendahului mereka, memimpin jalan menuju celah pohon itu. Jalannya cepat sekali. Anehnya meski tanah di sekitar situ becek dan berlumpur, langkah kakek itu sunyi senyap. Tidak ada suara cipratan air atau kecipak lumpur. Mereka bertiga mengikuti dari belakang, menjaga jarak sekitar 3 meter. "Yuk," bisik Joko yang berjalan di samping Bayu. Tangannya mencengkram lengan baju Bayu kuat-kuat. "Lihat kakinya." Bayu menurunkan sorot senternya ke arah kaki si kakek. Awalnya Bayu tidak melihat ada yang aneh. Celana pangsi hitam kakek itu panjang sampai mata kaki. Tapi saat kakek itu melangkah melompati sebuah genangan air, celananya tersingkap sedikit. Bayu menahan napas. Tumitnya tidak menyentuh tanah. Kakek itu berjalan jinjit, atau lebih tepatnya, melayang 1 senti di atas lumpur.
Ujung jari kakinya pun pucat, putih seperti lilin, tanpa kuku. Kang, berhenti! Panggil Bayu pelan ke Kang Dedi yang ada di depan. Kang, berhenti! Kenapa? Udah ikutin aja, dia warga sini, pasti tahu jalan. Bukan warga, Kang. Lihat kakinya, dia nggak napak. Desis Bayu panik. Kang Dedi terdiam. Ia menyorotkan senternya kembali ke arah kakek yang terus berjalan menjauh itu. Kakek itu tiba-tiba berhenti, seolah mendengar bisikan mereka. Ia berdiri diam di tengah jalan setapak yang gelap. Punggungnya masih membelakangi mereka. Suasana mendadak hening total lagi. Angin berhenti berhembus. Perlahan, sangat perlahan, kakek itu mulai memutar kepalanya ke belakang. Bukan memutar badannya, tapi hanya kepalanya. Lehernya berputar melampaui batas anatomis manusia, hampir 180 derajat, hingga wajahnya menghadap penuh ke arah mereka. Caping lebarnya terangkat sedikit. Bayu, Kang Dedi, dan Joko menjerit tertahan. Senter di tangan Kang Dedi bergetar hebat. Tidak ada wajah di sana. Kulit wajah kakek itu rata, polos, licin seperti telur rebus yang dikupas. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya lembaran kulit pucat kekuningan yang membentang dari dahi sampai dagu. Namun, meski tidak bermulut, suara melengking tinggi keluar dari arah kepala itu. Suara yang memekakkan telinga, seperti suara peluit ketel uap yang menjerit, tapi bercampur dengan suara tawa bayi. Kik! Suara itu menghantam gendang telinga mereka, membuat kepala pusing seketika. Lari! Balik kanan! Teriak Kang Dedi. Mereka bertiga berbalik arah dan lari tunggang langgang, menjauh dari sosok muka rata itu. Tapi sosok itu tidak mengejar dengan berlari. Saat Bayu menoleh ke belakang sambil berlari, ia melihat sosok kakek itu tubuhnya memanjang. Tangan dan kakinya merayap cepat di antara pepohonan, seperti laba-laba raksasa, melompat dari satu batang pohon ke batang pohon lain. Posisinya selalu berada di atas kepala mereka. Dia di atas! Dia di atas! Teriak Joko histeris. Mereka berlari tanpa arah, menabrak semak duri, terpeleset lumpur, bangun lagi, lari lagi. Formasi mereka pecah. Ke sungai, cari air mengalir! Teriak Kang Dedi memberi komando. Menurut kepercayaan, hantu sulit menyeberangi air mengalir. Mereka melihat aliran sungai kecil di depan. Bayu melompat turun ke bibir sungai, disusul Kang Dedi. Tapi Joko tertinggal di belakang. Kakinya tersangkut akar banir yang besar. Tolong, Kang, Yu, kakiku! Jerit Joko. Bayu berbalik, menyorotkan senter ke arah Joko. Di atas Joko, bertengger di dahan pohon rendah, sosok muka rata itu sedang menunduk. Dari bagian wajahnya yang rata, tiba-tiba robek sebuah celah vertikal yang lebar. Mulut vertikal yang dipenuhi gigi-gigi runcing seperti jarum. Joko menatap ke atas. Matanya membelalak pasrah melihat mulut itu terbuka lebar, siap melahapnya. Joko! Bayu hendak lari kembali untuk menolong. Tapi Kang Dedi menarik kerahnya kuat-kuat, hingga Bayu terjengkang ke sungai. Jangan! Udah nggak keburu! Lari Yu! Lari! Arus sungai menyeret mereka menjauh. Samar-samar, di antara deru air sungai, Bayu mendengar jeritan Joko yang pendek, lalu senyap, digantikan dengan suara kunyahan basah dan patahan tulang yang bergema di seluruh hutan. Krek, nyam, nyam. Malam itu, hutan Kalimantan tidak hanya meminta rasa takut mereka. Ia mulai menagih utang nyawa yang tertulis di buku merah Pak Jarot, dan Joko adalah cicilan pertamanya. Sungai itu membawa Bayu dan Kang Dedi hanyut cukup jauh. Arusnya deras, berbatu, dan dinginnya seperti es. Berkali-kali tubuh mereka menghantam bebatuan sungai, meninggalkan memar dan luka sobek di sekujur tubuh. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan trauma yang baru saja mereka saksikan. Mereka terdampar di sebuah tepian sungai berbatu. Napas mereka tersengal-sengal, bercampur dengan batuk karena terlalu banyak menelan air sungai.
Senter Bayu sudah mati terendam air. Untungnya, senter kepala milik Kang Dedi yang tahan air masih menyala, meski cahayanya mulai meredup kekuningan. Kang Dedi merangkak naik ke daratan, lalu berbaring telentang menatap langit gelap yang tertutup kanopi pohon. Dadanya naik turun dengan cepat. "Joko," bisik Kang Dedi. Suaranya pecah. "Maafin Akang, Jok." Bayu duduk memeluk lutut di sampingnya, menggigil kedinginan. Giginya bergemeretak. Ia masih bisa mendengar suara krek tulang Joko yang patah di kepalanya, berulang-ulang seperti kaset rusak. "Kita harus jalan lagi, Kang," kata Bayu dengan suara datar. Air matanya sudah habis. Rasa takutnya sudah berubah menjadi rasa kebas. Insting bertahan hidup mengambil alih. Kalau diam di sini, kita mati kedinginan atau dimakan dia. Kang Dedi bangkit perlahan, mengangguk lemah. "Benar, kita harus cari Rian sama Eko. Semoga mereka selamat." Mereka berjalan menyusuri pinggiran sungai, berharap aliran air ini akan bermuara ke sungai besar yang biasanya menjadi jalur transportasi desa. Namun hutan ini sepertinya senang mempermainkan harapan. Sekitar 500 meter berjalan, mereka mencium bau itu lagi. Bau anyir darah, tapi kali ini bercampur dengan bau gosong, seperti daging yang dibakar. "Kang, cium baunya," bisik Bayu. Kang Dedi mengarahkan senternya ke depan. Cahaya redup itu menyorot sebuah pohon besar yang batangnya hangus menghitam. Di bawah pohon itu, tergeletak sebuah tas ransel. Tas itu milik Eko. Bayu berlari mendekat. Ia membuka tas itu. Isinya berantakan. Baju-baju Eko berserakan di tanah, tercabik-cabik. Dan di antara tumpukan baju itu, Bayu menemukan senter tangan Eko yang masih menyala redup, tergeletak di tanah dengan posisi menyorot ke atas pohon. Bayu perlahan mengikuti arah sorot cahaya senter itu ke atas. Di dahan pohon yang paling rendah, sekitar 3 meter dari tanah, ada sesuatu yang menggantung. Itu Eko. Tubuh Eko tergantung terbalik. Kakinya terikat akar gantung yang melilit kuat. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot menatap tanah, mulutnya menganga lebar dalam ekspresi jeritan abadi. Tapi yang membuat Bayu mundur sambil menutup mulut menahan muntah adalah kondisi tubuhnya. Kulit dada hingga perut Eko terkelupas rapi. Darahnya menetes pelan ke bawah membasahi akar pohon yang tampak berdenyut-denyut meminum darah itu. Akar-akar itu bergerak halus seperti selang infus yang menyedot sari kehidupan Eko. "Astagfirullah, Eko." Kang Dedi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, dari arah semak-semak di seberang sungai, terdengar suara gemerisik. Disusul suara seseorang memanggil. "Kang Dedi, Bayu, tolong." Itu suara Rian. Suaranya lemah sekali. Bayu menoleh cepat. Di seberang sungai yang lebarnya hanya sekitar 5 meter itu, ia melihat Rian berdiri di balik pohon. Rian melambai pelan. "Rian, kamu selamat?" Teriak Bayu. Harapan kembali muncul. Setidaknya masih ada yang selamat. "Tunggu di situ, kami nyebrang." Bayu sudah siap melompat ke air, tapi Kang Dedi tiba-tiba mencengkram bahunya kasar. "Jangan Yu, lihat kakinya." Bentak Kang Dedi. Bayu menajamkan penglihatannya. Senter Kang Dedi menyorot ke arah Rian. Rian memang berdiri di sana. Wajahnya Rian, bajunya Rian, tapi Rian tidak berdiri di atas tanah. Tubuh bagian bawah Rian tidak ada. Mulai dari pinggang ke bawah, tubuh Rian hilang. Ususnya terburai menggantung, meneteskan darah ke air sungai. Rian melayang di udara, ditopang oleh sosok hitam tinggi besar yang berdiri di belakangnya, memegang sisa potongan tubuh Rian seperti memegang boneka. Sosok hitam itu tersenyum lebar, matanya merah menyala, gigi-giginya runcing berwarna kuning. Rian itu kembali bicara, tapi kali ini bibirnya tidak bergerak. Suara itu keluar langsung dari tenggorokannya yang robek. "Sini,"
Gabung sama kami. Di sini enak, nggak capek kerja lagi. Bayu mundur ketakutan. Air mata kembali meleleh deras. Itu bukan Rian. Itu hanya cangkang kosong yang dipakai mainan oleh iblis hutan ini. Sosok hitam itu melepaskan tubuh Rian begitu saja. Biur. Potongan tubuh itu jatuh ke sungai, langsung tenggelam. Sosok hitam itu lalu mulai melangkah menyeberangi sungai. Kakinya yang besar melangkah santai, tidak terganggu arus deras. Lari yuk, jangan noleh lagi. Jerit Kang Dedi. Kali ini mereka lari bukan untuk mencari jalan keluar, tapi lari dari kematian yang mengejar di belakang punggung. Suara tawa menggelegar memenuhi hutan. Tawa kepuasan dari sang penguasa rimba yang baru saja selesai memanen 2 nyawa lagi. Bayu berlari sekuat tenaga, namun kakinya terasa semakin berat. Ia tahu staminanya sudah habis, dan ia juga tahu malam belum berakhir. Masih ada 1 nyawa lagi yang harus dilunasi sebelum matahari terbit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang selamat, tapi siapa yang akan mati duluan, dia atau Kang Dedi. Napas Bayu sudah di ujung tenggorokan. Paru-parunya terasa seperti terbakar setiap kali ia menghirup udara dingin hutan. Di sampingnya, Kang Dedi berlari tertatih-tatih. 1 kakinya pincang, entah terkilir atau luka sobek. Ia sudah tidak peduli. Mereka berdua terpojok. Di depan mereka membentang tebing curam yang di bawahnya mengalir sungai besar dengan arus mematikan. Di belakang, suara langkah berat, boom, boom, semakin mendekat, menggetarkan tanah yang mereka pijak. Sosok hitam itu tidak lagi berlari. Ia berjalan santai. Ia tahu mangsanya tidak bisa kemana-mana. Buntu Kang, desah Bayu putus asa, menatap jurang gelap di depannya. Kang Dedi bersandar di batang pohon, wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercampur darah dari pelipisnya. Ia menatap Bayu dengan sorot mata yang aneh. Sorot mata orang yang sudah menerima takdir, namun juga sorot mata yang menyimpan 1 rencana terakhir. Yuk, panggil Kang Dedi lirih. Kamu masih muda, perjalananmu masih panjang. Keluargamu di Jawa nunggu kiriman uangmu. Maksud Akang apa? Bayu bingung. Kang Dedi merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berbalut kain merah kusam. Ini jimat pegangan Akang dari Bapak. Katanya bisa mengaburkan pandangan makhluk halus, tapi cuma sebentar, dan cuma bisa dipakai 1 orang. Bayu terdiam. Suara langkah kaki raksasa itu semakin dekat. Pohon-pohon di belakang mereka mulai tumbang 1 persatu. Kerak patah diterjang tubuh si makhluk hitam. Ambil ini. Kang Dedi memaksa menyelipkan bungkusan itu ke tangan Bayu. Lompat ke sungai. Arus ini bakal bawa kamu ke hilir, ke desa. Jimat ini bakal nyembunyiin bau kamu dari mereka selama di air. Terus Akang gimana? Tolak Bayu, berusaha mengembalikan jimat itu. Kang Dedi senyum tipis. Senyum tulus seorang kakak. Akang yang tua. Akang yang ajak kalian ke sini. Akang yang tanggung jawab. Biar Akang yang nahan dia. Nggak bisa, Kang. Kita lompat bareng. Nggak cukup waktunya, Bayu. Bentak Kang Dedi keras, air matanya menetes. Dia butuh ganti. Dia butuh tumbal penutup biar yang 1 bisa lolos. Itu aturannya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan gelap muncul tangan hitam berbulu lebat sebesar batang pohon kelapa. Tangan itu menyambar tubuh Kang Dedi dengan cepat. Lompat sekarang yuk, teriak Kang Dedi untuk terakhir kalinya saat tubuhnya terangkat ke udara, dicengkram oleh makhluk itu. Bayu tidak berpikir lagi. Dengan air mata bercucuran, ia memejamkan mata dan melompat ke dalam jurang. Biur! Tubuh Bayu menghantam air dingin yang menusuk. Arus sungai langsung menyeretnya, memutar-mutar tubuhnya seperti boneka kain. Di dalam air yang gelap gulita, Bayu menahan napas sekuat tenaga, menggenggam erat bungkusan kain merah pemberian Kang Dedi. Saat kepalanya timbul sebentar ke permukaan untuk mengambil napas, Bayu sempat menoleh ke atas tebing. Dalam kilatan petir yang menyambar, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Sosok hitam raksasa itu berdiri di tepi tebing. Di tangan kirinya, ia menggenggam tubuh Kang Dedi yang sudah lemas. Dan di tangan kanannya,
Ia memegang kepala Kang Dedi yang sudah terpisah dari badannya. Sosok itu menatap ke bawah, ke arah Bayu yang hanyut. Ia tidak mengejar. Ia hanya mengangkat kepala Kang Dedi tinggi-tinggi, seolah mempersembahkan trofi kemenangan kepada hutan. Dan di samping sosok raksasa itu, samar-samar Bayu melihat 3 bayangan lain berdiri kaku. Joko, Eko, dan Rian. Mereka berdiri diam, menunduk, menatap kepergian Bayu. Lalu, kesadaran Bayu perlahan hilang ditelan dinginnya air sungai. 3 hari kemudian, Bayu membuka matanya perlahan. Langit-langit putih, bau obat-obatan, suara kipas angin berputar belan. Alhamdulillah, sadar juga dia. Suara seorang wanita terdengar. Bayu menoleh lemah. Ia berada di sebuah puskesmas desa. Beberapa warga lokal mengerumuninya dengan wajah iba. "Kamu ditemukan nyangkut di jaring nelayan di muara sungai, Mas. Ajaib masih hidup. Badanmu penuh luka cakar," kata seorang bapak tua berbaju batik. Bayu mencoba duduk, tapi seluruh badannya sakit. Ingatannya perlahan kembali. Hutan, rawa, sosok muka rata, dan Kang Dedi. "Teman-teman saya, ada kabar?" tanya Bayu dengan suara parau. Bapak tua itu menggeleng pelan, wajahnya murung. "Tim SAR sudah masuk hutan 3 hari ini, Mas. Nggak ada jejak, nihil. Cuma nemu tas-tas robek di pinggir hutan sawit. Warga sini bilang hutan itu memang nggak suka tamu tak diundang." Bayu terdiam. Ia meraba saku celananya yang digantung di kursi sebelah ranjang. Bungkusan kain merah itu masih ada, basah tapi utuh. Bayu selamat. Ia satu-satunya yang selamat. Ia bisa pulang ke Jawa. Sebulan kemudian, Bayu sudah kembali ke rumah orang tuanya di Jawa Tengah. Fisiknya mulai pulih, tapi jiwanya cacat permanen. Ia sering terbangun tengah malam, berteriak histeris karena mimpi dikejar bola api. Ia tidak pernah lagi berani melihat pohon besar atau masuk ke tempat gelap. Malam itu, hujan turun deras di kampung halamannya. Bayu baru saja selesai mandi, berdiri di depan cermin kamar mandinya yang berembun. Ia mengusap embun di kaca itu untuk melihat wajahnya. Wajahnya tirus, pucat dengan bekas luka gores panjang di pipi kiri, oleh-oleh dari hutan Borneo. Saat Bayu menatap pantulan dirinya, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Suara rintik hujan di luar seolah berubah menjadi suara langkah kaki berat. Bum, bum, bum. Dan di cermin itu, Bayu melihatnya. Di belakang pantulan dirinya, berdiri 4 sosok. Kang Dedi berdiri paling depan, memegang kepalanya sendiri di tangan kanan. Di sebelahnya, Joko dengan leher patah miring. Lalu Eko dengan kulit dada terkelupas. Dan Rian yang tubuhnya hanya separuh melayang. Mereka tidak menakutkan. Wajah mereka tersenyum. Senyum kaku yang dipaksakan. Bayu berbalik cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di kamar mandi sempit itu. Hanya dinding keramik putih yang dingin. Namun saat ia kembali menatap cermin, pantulan teman-temannya masih ada di sana. Mereka tidak akan pernah pergi. Kang Dedi di dalam cermin itu menggerakkan bibirnya tanpa suara. Tapi Bayu bisa mendengarnya jelas di dalam kepalanya. "Kita belum lunas, Yu. Utang nyawa harus dibayar nyawa. Kami tunggu giliranmu di sini." Bayu menatap horor ke cermin. Ia menyadari satu hal mengerikan. Ia memang keluar dari hutan itu secara fisik. Tapi jiwanya, sukmanya, sebenarnya tidak pernah benar-benar keluar. Sebagian dari dirinya masih tertinggal di sana, disandera oleh mereka, menunggu waktu untuk dijemput kembali. Dan di luar jendela kamar, di balik pohon mangga yang bergoyang diterpa angin, Bayu melihat sepasang mata merah menyala sedang mengawasinya dari kejauhan. Hutan itu tidak pernah melepaskannya. Bayu mundur perlahan dari cermin. Napasnya memburu, tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan gelas sikat gigi ke lantai. Prang! Suara pecahan kaca menggema, tapi tidak ada yang datang. Rumahnya sepi. Ia menyadari sekarang, kebebasan yang ia rasakan selama sebulan ini hanyalah ilusi. Hutan itu tidak pernah melepaskannya.
Ia hanya diberikan izin cuti sementara, sebuah perpanjangan waktu yang menyiksa, membiarkannya hidup dalam ketakutan abadi sebelum akhirnya dijemput kembali. Bayu merosot duduk di lantai kamar mandi yang dingin, memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Di luar, suara angin menderu semakin kencang, dan samar-samar di antara suara gesekan daun pohon mangga, terdengar suara gamelan Jawa yang melengking lirih. Ting nong ting gung. Alunan musik pengiring kematian yang sama persis dengan yang ia dengar malam itu. Kisah Bayu dan keempat rekannya adalah sebuah peringatan keras bagi kita semua, bahwa di dunia ini ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak kita jamah, dan ada janji-janji manis yang harganya terlalu mahal untuk dibayar, bahkan dengan nyawa sekalipun. Hutan Kalimantan dengan segala keindahan dan misterinya adalah rumah bagi entitas yang sudah ada jauh sebelum manusia modern datang dengan keserakahannya. Ketika kita masuk ke rumah orang lain tanpa permisi, apalagi dengan niat yang dikotori oleh ketamakan manusia lain seperti Pak Jarot, maka alam punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan keadaan. Ingatlah, rizki memang harus dicari, tapi jangan sampai kita buta oleh iming-iming materi hingga mengabaikan firasat dan keselamatan diri. Karena sejatinya tidak ada harta yang sebanding dengan nyawa. Dan tidak semua pintu yang terbuka lebar itu adalah jalan menuju kesuksesan. Kadang itu hanyalah mulut jebakan yang sedang menganga lebar. Bagaimana menurut kalian, sobat? Apakah Bayu benar-benar selamat? Atau dia sebenarnya sedang menunggu giliran dipanen seperti teman-temannya? Tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merinding, share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor, dan pastikan kalian sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah menoleh ke belakang saat sendirian di tempat gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.